Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcaster BEM Smart and Information. Baik, di sini perkenalkan nama saya Yun Setiawati dan kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Apoteker Denny Setiawan M. Clean Farm. Baik, di sini bagaimana Pak kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin pembahasan kita di sini yaitu cara penggunaan obat selama di bulan puasa ya Pak. Baik, oke. Jadi banyak sekali yang dipertanyakan oleh mahasiswa ataupun kalangan masyarakat bahwa bagaimana sih cara menggunakan obat di bulan puasa. Kan banyak tuh cara-cara penggunaan obat yang 1 kali sehari, 2 kali sehari, bahkan 3 kali sehari. Sedangkan kita berpuasa itu dari pagi sampai sore. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit. Baik, terima kasih Yuyun. Terima kasih juga undangannya untuk podcastnya. Yang pertama mungkin karena puasa ya, ini ada sedikit perubahan jam makan ataupun jam minum obat. Yang awalnya kita bebas minum makan 24 jam, tetapi saat puasa hanya terbatas kurang lebih 10,5 jam atau hampir 11 jam ya. Nah, ini tentu akan merubah baik pola makan, pola minum, dan juga salah satunya adalah pola minum obat. Nah, ada kendala ketika kita menggunakan obat yang harusnya diminum 3 kali sehari. Kalau mungkin 1 kali sehari, 2 kali sehari tidak akan banyak berubah. Yang pertama, kalau 1 kali sehari bisa diminum saat sahur saja atau saat berbuka puasa saja. Nah, kalau 2 kali sehari berarti akan diminum untuk saat sahur dan saat buka. Nah, untuk yang 3 kali memang agak sedikit dilema. Nah, kita biasanya merekomendasikan berdasarkan kasus per kasus atau berdasarkan jenis penyakitnya. Nah, ketika penyakitnya ringan atau tidak kronis, memang lebih disarankan untuk mengganti obat yang durasi minumnya lebih pendek, 2 kali atau 3 kali sehari, 1 kali sehari. Nah, untuk memang obat yang harusnya tidak ada pengganti, yang harus memang diminum 3 kali sehari, maka frekuensi minumnya biasanya saat berbuka puasa, kemudian sekitar jam 12 atau setengah 12 malam sebelum tidur, sama saat sahur. Ya, artinya dalam rentang buka puasa dan sahur, kita akan membagi menjadi 3 kali. Nah, kurang lebih seperti itu untuk frekuensi minum obat. Dan apakah semua obat itu bisa membatalkan puasa, Pak? Oh iya, jadi berdasarkan kesepakatan ulama, ini tahun 1997 di Maroko, ada beberapa obat yang memang intinya obat yang tidak dikonsumsi melalui saluran cerna atau melalui rute oral atau ditelan, ya, itu tidak membatalkan puasa. Di antaranya salah satunya obat topikal atau obat-obat yang digunakan secara di luar kulit, dioleskan. Kemudian obat-obat tetes mata, tetes telinga. Ya, kan kasihan kalau memang orang membutuhkan tetes mata segera, tapi harus nunggu buka puasa, kan kelamaan ya. Kemudian obat-obat injeksi, obat yang disuntikan melalui intravena, intramuskular, itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi misalnya kasus orang jatuh atau kecelakaan membutuhkan anti nyeri segera. Nah, itu tidak perlu menunggu buka puasa, tetapi bisa disuntikan. Nah, kecuali pemberian makanan melalui intravena, itu tidak diperbolehkan. Kan ada memang nutrisi yang diberikan secara intravena ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi intinya semua obat yang tidak digunakan secara ditelan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian contoh lain pemberian obat kumur sejauh tidak ditelan, nah itu boleh. Kemudian oksigenasi atau anestesi itu boleh. Kemudian obat-obat yang digunakan di bawah lidah untuk terapi jantung itu juga boleh. Kemudian obat-obat supo yang digunakan melalui dubur misalnya, obat konstipasi itu juga boleh, atau obat anti nyeri bisa juga. Nah, jadi itu. Jadi intinya yang tidak digunakan secara tidak masuk ke kerongkongan, nah itu tidak membatalkan puasa. Ya. Baik.
Terus jika orang yang mempunyai mah, bahkan di kalangan tanah bumbu ini banyak sekali yang kayak anak muda bahkan orang dewasa itu memiliki mah. Nah, bagaimana tuh cara meminum obat mah ketika berpuasa? Ya, baik. Jadi mah ini memang salah satu penyakit umum ya, yang bisa diderita siapa saja, bahkan mahasiswa pun juga ya. Ya, Oke, betul. Untuk obat mah sebenarnya hanya satu golongan yang perlu diminum sebelum makan. Obat bebas yang baik. Nah, itu memang harus diminum dalam keadaan perut kosong. Nah, sebelum kita makan besar. Artinya penggunaannya adalah ketika 15 menit atau 30 menit sebelum makan besar. Artinya pada orang yang mah memang harus mengkonsumsi sebelum makan buka puasa atau sebelum makan sahur. Artinya saat buka puasa mungkin minum air putih dulu, kemudian makan kurma. Setelah itu bisa minum obat mah dulu, sirup obat mah. Kemudian mungkin untuk sambil menunggu waktu ditinggal dulu sholat dulu. Ya, baru kemudian setelah sholat baru mengkonsumsi makan besar. Nah, sedangkan obat mah golongan lain seperti contohnya misalnya ranitidin, lansoprazol, begitu ya, omeprazol, golongan selain antasida, dan golongan-golongan lainnya itu bisa dikonsumsi setelah makan sebenarnya. Tapi kalau memang ingin direkomendasikan oleh dokter sebelum makan, ya memang sebaiknya seperti itu, 15 menit atau 30 menit sebelum makan. Begitu. Baik, sudah terjawab ya sahabat Pipa untuk yang mempunyai penyakit mah, bahwasanya tidak ada halangan untuk meminumnya tepat waktu, bahkan tidak ada, maksudnya tidak ada halangan itu menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Nah, selanjutnya nih Pak, selain mah di tanah bumbu ini kan banyak sekali penyakit diabetes. Nah, dari pertanyaan diabetes itu, bagaimana cara meminum obat diabetes? Kan obat diabetes itu sangat ada aturan yang sangat jelas cara penggunaannya, bahkan pola-pola makan itu harus dijaga. Nah, bagaimana Pak cara yang tepat untuk meminum obat diabetes? Ya, baik. Jadi menarik terkait kalau hubungan puasa dengan diabetes, karena diabetes adalah salah satu penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Artinya dengan orang yang berpuasa itu tentu akan terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuh. Saya baca-baca itu hampir yang diabetes itu memaksakan untuk puasa. Nah, tentu di dalam Islam pun sebenarnya tidak ada paksaan untuk yang sakit keras itu untuk berpuasa, karena memang ada bisa mengganti ya. Nah, tetapi jika memang pasien diabetes yang ingin berpuasa itu tentu ada aturannya, sedikit berbeda dengan dengan penyakit-penyakit lain. Nah, untuk diabetes yang pertama memang akan banyak perubahan. Yang jelas kalau memang pasien diabetes ini menginginkan untuk puasa, memang disarankan harus mempunyai kadar gula darah yang terkontrol sebelum memasuki bulan Ramadan. Artinya memang harus punya persiapan khusus ya. Dari segi regimen memang harus jadi karena memang ada perubahan pola makan. Yang jelas, yang pertama ketika obat yang paling banyak digunakan kan diabetes ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 memang menggunakan insulin. Nah, resiko pada pasien diabetes tipe 1 ini saat puasa memang lebih besar gitu ya. Artinya karena obat dia cuma insulin, sehingga untuk pasien dengan diabetes tipe 1 penggunaan insulinnya harus disesuaikan. Misalnya yang biasanya menggunakan insulin aksi cepat
harus menggunakan, mungkin dirubah ke aksi yang panjang atau long acting, insulin long acting. Nah, adapun regimennya memang harus dikonsulkan oleh dokter. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk diabetes tipe 2 yang paling banyak obatnya adalah metformin. Nah, ada sedikit perbedaan dosis pada metformin. Kalau tadi mungkin secara umum metformin ini kan digunakan 3 kali sehari. Kalau secara umum tadi diberikan 3 kali sehari, misalnya setelah berbuka, saat berbuka, kemudian malam sebelum tidur, sama setelah sahur. Nah, sedangkan untuk metformin ini sedikit berbeda, yaitu dengan cara merubah, misalnya dosisnya 500 mg, maka diberikan dosis 1000 mg saat buka puasa, kemudian 500 mg saat sahur. Nah, ini artinya tidak dirubah regimennya, tidak dirubah dosisnya, tetapi merubah regimennya. Yang harusnya 500 buka puasa, 500 malam, dan 500 saat sahur, tetapi ini di 1000 mg ditumpuk di buka puasa, gitu ya. Nah, kemudian memang disarankan mempunyai pola makan yang teratur, artinya punya ukuran khusus, terutama kadar karbohidrat dan kadar konsumsi gulanya. Misalnya kadang kan kita berpuasa itu pengen yang manis-manis, begitu ya. Nah, itu harus selalu dikontrol. Jadi harus punya aturan atau takaran yang khusus dalam mengkonsumsi makanan maupun minum. Nah, kemudian terkait dengan aktivitas fisik. Nah, ini juga akan mempengaruhi kadar gula darah kadar gula darah pasien, di mana semakin tinggi aktivitas pasien, maka resiko untuk hipoglikemi atau penurunan kadar gulanya akan semakin besar. Nah, ini tentu akan membatasi aktivitas dari pasien diabetes, di mana misalnya dia bekerja sesuai dengan pekerjaan mereka ya. Nah, kemudian memang sifatnya kalau untuk pasien diabetes ini lebih ke arah individual. Artinya memang harus secara individu itu dikoreksi. Nah, yang berbahaya adalah resiko hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah. Karena di mana kalau ada tanda-tanda hipoglikemi, yaitu salah satunya keluar keringat dingin, pusing, kemudian sampai ke arah pingsan, nah itu memang harus segera diberikan cairan yang manis, atau contoh madu, air jus, kemudian teh manis misalnya, atau permen. Nah, itu harus segera diberikan. Artinya memang tidak bisa dilanjutkan lagi puasanya ketika timbul tanda hipoglikemi di saat siang hari. Nah, kemudian memang satu lagi yang disarankan, yaitu harus mengecek kadar gula darah setiap saat, terutama di awal-awal puasa, gitu ya. Jadi pasien harus punya takaran khusus untuk misalnya konsumsi bukanya berapa, konsumsi sahurnya berapa. Nah, diharapkan pasien itu punya alat cek sendiri, alat cek GDS sendiri di rumah, sehingga bisa mengecek kadar gula darah beberapa kali dalam sehari. Nah, itu untuk pasien diabetes memang seperti itu. Dan memang kalau untuk pasien diabetes yang 1 bulan atau 2 bulan sebelum puasa belum terkontrol dengan baik, memang belum bisa disarankan untuk puasa ya, karena terutama untuk pasien yang kadar gula darahnya cukup tinggi. Mungkin begitu ya. Jadi sifatnya lebih individual, disarankan untuk konsultasi ke dokter. Jadi untuk dosis diabetes tersendiri itu, kalau misalkan kita nih Pak puasa, tapi tipe diabetes kita itu sudah parah yang sampai menyebabkan luka hingga membusuk seperti itu, kan biasanya ada seperti itu Pak pasien. Nah, cara pengaturan obat itu apakah yang Bapak bilang tadi, pengubahan dosis itu apakah berpengaruh dari efek luka tersebut Pak? Salah satu kendala ya saat ada pasien diabetes itu ketika sudah luka ya, terutama di kaki misalnya, atau yang sering disebut dengan gangren. Nah, ini memang agak sulit disembuhkan pada pasien diabetes karena yang pertama resiko infeksinya akan semakin meningkat. Nah, untuk perubahan regimennya ya sama ya seperti pasien biasa. Kalau memang pasien kondisinya parah ya, tapi dia memaksa untuk puasa,
ya memang dia harus punya kontrol gula darah yang baik. Nah, kemudian untuk perawatan lukanya ya memang harus, karena topikal ya, memang tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau memang membutuhkan antibiotik, dan antibiotiknya misalnya lebih dari penggunaannya harus 4 kali, nah ini memang kurang dianjurkan. Jadi minta kepada dokter untuk mengganti antibiotiknya yang cukup 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, sedangkan regimen untuk diabetesnya sama ya, artinya tetap kita harus tetap punya regimen yang sama yang dapat mengontrol kadar gula darah sama. Gitu. Cukup panjang ya Pak pembicaraan kita untuk mengenai masalah diabetes ini, Ya, karena banyak sekali di tanah memiliki penyakit diabetes yang sangat familiar sekali. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya itu mengenai tentang obat herbal. Nah, kita cara penggunaan obat herbal ini, sedangkan kan obat herbal ini akan ketika pagi, bahkan bekerja di salah satu perkebunan kayak menjadi bahkan sawit. Nah, bagaimana cara penggunaan obat tersebut, Pak? ya baik. Kalau di tempat kita mungkin banyak pekerja seperti itu ya, kebun dan lain sebagainya. Nah, untuk penggunaan obat herbal memang terutama suplemen mungkin ya, sama prinsipnya. Kalau obat rata-rata hanya sekali sehari. Nah, sekali sehari tentu biasanya sering kita sarankan saat sahur ya, di saat berbuka puasa kuatnya gitu ya. Iya, betul. Ya, betul. Jadi memang untuk suplemen kita setelah sahur. Nah, adapun untuk yang 2 kali sehari ya tentu boleh saja digunakan setelah sahur. Nah, memang untuk penggunaan obat herbal ini, karena jumlah obat herbal itu cukup banyak, jadi tergantung obat herbalnya bentuknya apa. Kalau memang suplemen seperti itu, kalau vitamin rata-rata hanya 1 kali sehari. Jadi misalnya minum 2, 1 suplemen, 1 vitamin, ya otomatis vitaminnya untuk setengah. Kemudian yang suplemennya kita sarankan untuk setengah sehari. Okay. Efektivitas obat bekerja, misalkan kita meminum obat herbal itu ketika buka. Efektivitas obat itu bekerja apakah ketika malam itu atau keesokan harinya, Pak? Ya, tetap. Jadi obat itu bekerja biasanya paling cepat 15 menit, ya kan? Dan paling lama itu biasanya jarang yang sampai 24 jam. Artinya akan cepat berefek saat itu juga. Nah, berbeda dengan obat-obat yang jenisnya adalah time release. Time release adalah obat yang memang didesain untuk bisa lepas lambat dalam misalnya waktu tertentu 24 jam begitu ya. Nah, kecuali obat herbalnya didesain seperti itu. Ya. Tapi kan rata-rata obat herbal yang saat ini beredar itu jarang yang masih dibuat dalam time release. Nah, kecuali memang sudah ada beberapa obat yang sudah time release ya. Nah, kalau memang obat time release bisa saja, tapi memang tetap karena kita buka puasa itu kurang lebih 13,5 jam ya, atau hampir 14 jam, maka memang tetap disarankan penggunaannya setelah sahur. Juga bekerja sampai siang hari, ya, sampai sore hari nanti saat buka puasa. Ketika meminum obat herbal itu apa efek samping yang pertama kali muncul, Pak? Apalagi kayak untuk suplemen kuat kayak buruh petani kayak gitu. Betul. Jadi memang untuk suplemen, terutama untuk penambah stamina, ini efek sampingnya semacam tubuh itu seperti ketergantungan, walaupun tidak ketergantungan secara langsung,
artinya tidak seperti jenis psikotropika maupun narkotika. Tetapi secara umum biasanya ketika obat efek samping obat ini digunakan dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus, yang ketika tidak menggunakan suplemen akan staminanya akan berkurang. Nah, ini yang kita sebenarnya tidak harapkan. Artinya sebenarnya suplemen penambah stamina itu cukup dengan pola makan yang seimbang, kemudian tidur yang cukup, itu sebenarnya bisa melatih. Tapi memang kadang-kadang tubuh perlu suatu saat perlu tambahan energi. Nah, saat itulah kita menambahkan suplemen stamina. Jangan kemudian menggunakan suplemen stamina terus-menerus, walaupun mungkin kerjanya berat ya, itu memang kurang disarankan. Nah, artinya kita perbaiki pola makan, 4 sehat 5 sempurna, ditambah pola tidur yang cukup minimal 8 jam. Nah, itu biasanya akan membuat tubuh kembali bugar. Tapi ada suatu saatnya memang misalnya tidak bisa cukup, ya kan? Kemudian tenaga menjadi menurun, nah kita membutuhkan suplemen. Kurang lebih begitu. Jadi ya intinya kurang sarankan untuk penggunaan suplemen dalam jangka waktu yang lama. Ya baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi dari obat kimia dan obat herbal, pertanyaan saya Pak, untuk kedua obat ini manakah yang paling efektif? Dan saya lihat di sini di wilayah Tanah Bumbu, apalagi di perdesaan, banyak sekali dari kedua obat ini menggunakan obat herbal karena diklaim dan dipercaya bahwa obat herbal itu lebih aman daripada obat kimia tadi Pak. Ya betul. Jadi kalau memang sejauh ini masyarakat itu lebih percaya obat herbal ya. Iya betul, karena memang dari segi aman mereka menyampaikan lebih aman. Ya, jadi sebenarnya tergantung dari tujuan penggunaan obat, tergantung jenis penyakitnya. Kalau tujuan kita adalah menyembuhkan, tentu obat kimia yang menjadi pilihan. Kimia yang sintesis maksudnya ya, karena obat herbal juga obat kimia, gitu ya. Obat kimia sintesis itu yang kita lebih sarankan. Tetapi biasanya untuk pencegahan, kemudian untuk menambah stamina, ya memang boleh saja alternatifnya obat yang herbal begitu. Kurang lebih. Jadi masing-masing obat itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, betul Pak? Ya. Nah, mungkin kita udah berbicara selama 22 menit nih Pak, cukup lama ya. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita berbicara masalah obat akan panjang. Betul. Jadi gini Pak, kalau misalkan kita berpuasa, lalu obat itu menjadi penghalang bagi kaum yang berpuasa, kalau menurut Bapak nih, dari penggunaan obat yang secara kimia ataupun herbal suplemen tadi, untuk orang sakit ini mengonsumsi obat itu ketika sahur, betul seperti itu kan Pak? Ya, betul. Nah, dengan cara dosisnya itu yang dari pagi, misalkan 600 ml untuk perharinya, berarti dari pagi itu pindah ke setelah buka, ya loh Pak. Nah, dari pertanyaan saya pribadi nih Pak, kalau misalkan kita nih loh berpuasa Pak, ada pemakaian obat secara yang dihirup inhaler. Nah, apakah itu bisa membatalkan puasa juga Pak? Oh iya, tadi mungkin saya kelewatan ya. Untuk inhaler tidak membatalkan puasa. Obat yang dihirup ya. Obat inhaler tidak membatalkan puasa karena memang walaupun dia masuk ke dalam saluran pernapasan ya, sebenarnya untuk biasanya inhaler untuk gejala asma itu tidak membatalkan puasa. Nah, adapun obat yang membatalkan puasa, misalnya obat asma yang berbentuk oral, nah itu baru membatalkan puasa. Begitu, ya. Berarti dari pembicaraan kita cara penggunaan obat ini, yang sama sekali yang membatalkan puasa itu adalah ketika kita penggunaan obat secara oral. Ya, berarti kalau misalkan dari yang di bawah lidah itu tidak sama sekali membatalkan puasa ya? Tidak, ya karena obat itu kan
memang ditaruh di bawah lidah agar efeknya lebih cepat, langsung ke jantung. Contohnya misalnya nitrogliserin, yaitu untuk pasien yang mengalami angina pectoris biasanya, atau nyeri jantung, nyeri dada biasanya gejalanya. Nah itu untuk efeknya lebih cepat ditaruh di bawah lidah. Nah memang tetap dibiarkan di bawah lidah ya, sampai memang obatnya habis. Nah itu tidak membatalkan puasa. Contoh ya, kita ini biasanya dianalogikan ke ibu-ibu yang biasanya memasak, ya kan? Iya, betul. Merasakan mencicipi makanan nanti daripada suaminya marah karena terlalu asin, ya kan? Ya itu alangkah lebih baiknya dicicipi, tetapi setelah itu dikeluarkan, ya kan? Nah itu analoginya ke arah sana. Jadi tidak membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan ahli medis dan para ulama. Baik. Gitu. Padahal ya Pak, kalau misalkan untuk merasakan obat yang saya pertanyakan tadi, untuk obat di bawah lidah, pada dasarnya kan prinsip mekanisme kerjanya obat itu diletakkan di bawah lidah dan ia akan mencair dengan sendirinya kan Pak. Itu kan tertelan di tenggorokan Pak. Kok bisa ya itu dibilang bahwa tidak membatalkan puasa? Bukan. Jadi biasa. Memang masih ada rasa pahit mungkin ya. Nah itu tetap harus dikeluarkan, ditelan ya. Jadi obat memang dibiarkan sampai habis ya. Dan obat ini memang didesain tidak lama habisnya, hanya sekitar 10-15 menit. Jadi mau tidak mau memang menahan ya, menahan untuk tidak menelan, kemudian dikeluarkan setelah obatnya memang habis ketika ada rasanya, kemudian dibawa kumur misalnya, dan kumurnya tidak boleh ditelan, ya tetap harus dikeluarkan. Intinya kalau ada sesuatu yang masuk ke rongga mulut, ke kerongkongan, itu tetap membatalkan puasa. Apapun yang dari luar, contohnya misalnya kita berkumur, kemudian sedikit tertelan, itu tetap membatalkan puasa. Ketika disengaja. Ketika disengaja. Iya baik, nggak kerasa nih Pak, waktu kita udah hampir 30 menit dan terima kasih sekali atas materi yang telah diberikan, sangat berguna ya untuk sahabat people, sangat jelas sekali ya, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa karena obat. Nah, karena bisa diatur ya. Iya betul. Semuanya sudah dipermudah dengan aturan, betul ya Pak? Betul. Ya mungkin itu saja Pak, saya di sini selaku host dari podcast BEM Smart and Information sangat mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesempatan waktu Bapak yang telah diberikan untuk podcast. Baik, sama-sama, sukses terus untuk podcastnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.